Profil sekolah yang saya teliti adalah Sekolah Dasar Swasta Baptis Independen Medan yang beralamatkan di Jalan Menteng 7 Gang Sepakat nomor 8, Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20228. Pertanyaan pertama, jelaskan menurut Bapak bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain. Agama-agama lain ya. Jadi sikap saya secara pribadi ya memandang agama-agama lain di luar daripada agama Kristen, saya punya keyakinan memang bahwasannya semua agama itu mengajarkan kebaikan tanpa terkecuali. Gak ada agama yang saya tahu di Indonesia lah, katakan karena kita tinggal di Indonesia, yang mengajarkan hal-hal yang jahat. Saya yakin itu pandangan saya, sikap saya bahwasannya semua agama itu mengajarkan yang namanya kebaikan. Itu pandangan saya. Yang kedua, jelaskan menurut Bapak pandangan apakah hanya orang yang percaya pada Yesus Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga atau semua agama dapat ke surga. Nah, ini jadi menarik karena tadi di awal pertanyaannya sikap kita terhadap agama lain kan. Nah yang kedua dibandingkan orang percaya dengan agama lain. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan buat kita adalah syarat untuk masuk surga. Jadi apakah kebaikan itu cukup? Apakah kebaikan kita itu cukup menjadi syarat kita masuk surga? Kan? Nah, jadi kalau di dalam Alkitab memang ada dasarnya. Saya kutip 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 ya. Katakan di situ bahwa hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Anaknya itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dikatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, memiliki surga. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup, alias binasa di lautan api. Itulah hukuman dosa. Nah jadi sebenarnya kalau ditanya syarat untuk masuk surga apa? Ya sudah adakah Yesus dalam hati orang itu? Sudah adakah Yesus hidup di dalam orang itu? Sebenarnya itu aja syaratnya. Latar belakang agama apapun, kalau dia sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, berarti Yesus sudah ada di dalam dia, sudah hidup di dalam dia, otomatis dia memiliki hidup yang kekal. Itu secara otomatis. Jadi saya gambarkan itu, mungkin masih ingat ada pemimpin agama Yahudi namanya Nikodemus di dalam Perjanjian Baru, Yohanes kalau tidak salah pasal 3. Dia seorang pemimpin agama, bukan kaum awam agama, tetapi pemimpin agama. Tetapi di sini dia harus menerima kelahiran baru, supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu hidup yang kekal itu di surga. Jadi syarat mutlak orang masuk surga, mau latar belakangnya apapun itu, dia harus hidup baru, harus dilahirkan kembali. Jadi harus percaya dan menerima bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Tanpa Yesus dia tidak akan bisa datang kepada Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 6 kan dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, melalui aku. Jadi itu syarat. Masih ingat lagi cerita tentang bahwasannya ada orang Ethiopia yang berjalan dan jumpa ya dengan Filipus. Nah, dikatakan di situ bahwasannya dia membaca, tetapi Filipus bertanya, apakah Tuhan tahu arti bacaan itu? Nah, dimulai dari situlah dia memberitakan Injil
kepada orang Ethiopia itu, sehingga orang Ethiopia itu pun menerima Injil keselamatan. Dan memang kenapa saya kasih contoh itu, syarat memang untuk dibaptis ini memang berkaitan hidup baru dengan baptisan sebenarnya itu berbeda. Nah, jadi saya ambil contoh itu supaya kita tahu bahwasannya hidup baru itu bukan ada kaitannya dengan baptisan. Hidup baru itu adalah bagaimana dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu hidup baru. Dari situlah hidupnya diubah. Nah, sedangkan orang Ethiopia ini menjadi syarat untuk dibaptis. Memang baptisan itu memang hanya adalah lambang ya keselamatan itu. Dia udah percaya. Nah, syaratnya adalah tadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ditanya apakah orang percaya atau agama lain yang bisa masuk surga, ya syaratnya siapa saja, agama apapun itu. Karena belum tentu agama Kristen dia pasti masuk surga, belum tentu. Itu tadi. Agama mengajarkan kebaikan, tetapi agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan cuma satu, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa itu cukup. Yang ketiga, jelaskan menurut Bapak bagaimana cara menghargai agama-agama lain atau pluralisme. Menghargai agama-agama lain. Saya punya pengalaman menghargai agama-agama lain. Kalau di dalam baik perjanjian lama, perjanjian baru, kita lihat perjanjian baru, bahwasannya Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Bahkan ada janjinya Tuhan cinta segala bangsa. Berarti latar belakang apapun dia, agama apapun dia, bangsa apapun dia, Tuhan kasih juga. Nah, jadi bentuk penghargaan kita adalah bagaimana kita mengasihi orang itu. Mengasihi orang itu. Jadi contoh tepatnya itu masih ingat orang Samaria yang menolong perampok yang mereka berjalan ke Yeriko, kan ada yang dirampok udah setengah mati, tetapi ditolong sama orang Samaria. Nah, sebenarnya kita menghargai agama lain itu dalam bentuk bagaimana kita bisa menolong mereka. Nah, kasih itu dalam tindakan, dalam hal menolong. Jadi kalau kita menolong baru terasa. Nah, jadi kalau kita mengasihi hanya dengan kata-kata saja, nggak ada tindakan, itu nggak akan terasa. Nah, jadi bentuk penghargaan kita adalah bagaimana kita bisa menolong mereka. Jadi mereka bisa merasakan kasih Tuhan itu. Walaupun kita tidak berkata-kata bagaimana menyampaikan kabar baik kepada mereka, tetapi dengan tindakan kita menolong, banyak hal ya kalau kita menolong. Saya memang dalam bentuk pertolongan ini di mana aja bisa kita menolong orang lain tanpa kita tanya kamu agama apa. Nah, jadi bentuk penghargaan kita yang paling tepat saya rasa menolong mereka. Sebisa kita menolong mereka. Nah, dengan mereka melihat bahwasannya kita ada tindakan untuk menolong mereka, sehingga mereka bisa merasakan, oh begini orang Kristen. Nah, oh begini ya Tuhannya mereka, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat mereka. Sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan di dalam pertolongan yang kita berikan kepada mereka. Saya rasa itu. Yang keempat, jelaskan kekerasan agama apa saja yang Bapak ketahui yang pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal, nasional atau internasional. Banyak sebenarnya. Bahkan isu SARA kan waktu pemilihan pilkada di Jakarta itu kan heboh. Masalah Ahok termasuk kan itu isu SARA. Tetapi sebenarnya yang saya alami itu yang saya sampaikan ya.
yang saya alami di sini. Ini tadi pertanyaannya kalau nggak salah kekerasan agama ya. Tetapi ada juga sebenarnya di dalam agama Kristen sendiri ada kekerasan agama. Saya punya pengalaman karena kamu kan pernah ikut remaja muda mudi ya. Nah, jadi remaja muda mudi kita buatnya kan malam, jam-jam 7 gitu kan, jam-jam 6 sampai kadang-kadang mau jam setengah 9, jam 9 gitu, bahkan lewat. Tetapi tetangga mungkin karena kita nyanyi, namanya anak muda ya, anak muda kan suaranya nggak pelan, pasti kuat, canda-canda segala macam gitu kan, ada permainan. Jadi mungkin tetangga kita merasa terganggu. Tapi itu agama Kristen, bukan hanya agama Kristen sih jual. Nah, jadi kita nggak usah jauh-jauh melihat ke agama lain. Di intern agama kita aja ada kekerasan agama. Jadi pada waktu itu kita dilempar pakai batu, ya, dilempar pakai batu dan dikatakan apa? Gak usah ibadah lagi ya, seperti itu ya. Itu kekerasan verbal dan fisik. Nah, jadi ada kata-kata dan juga ada tindakan dia untuk melempar batu. Nah, itu kekerasan. Tetapi itu kan ditanya terkait bagaimana cara menyelesaikannya kan. Nah, jadi sebenarnya ini masalah komunikasi. Bisa terjadi kesalahpahaman dan itu cara menyelesaikannya dikomunikasikan, duduk bersama. Dan kita harus mengintrospeksi diri, bukan kita menuntut orang berubah. Buktinya sampai sekarang kalau ada remaja muda mudi, dia tetangga kita udah respect, udah peduli, nggak ada lagi kayak yang dulu ada lemparan, ada suara untuk menghentikan ibadah. Jadi kita remaja muda mudi sekarang sampai jam 9 setengah 10 oke masih tetap. Jadi artinya kalau kita mau melihat kekerasan agama, banyak lihat aja di Google. Tetapi yang saya alami kekerasan agama Kristen pun di dalamnya itu ada. Dan cara menyelesaikannya apa? Satu, tadi kita harus introspeksi. Kita mungkin bisa mengubah jamnya agak sore dikit supaya dia jangan terganggu, kan? Nah, sehingga tidak ada terjadi kekerasan selanjutnya. Dan buktinya memang berhasil. Jadi cara menyelesaikannya duduk bersama dan komunikasikan supaya jangan ada kesalahpahaman. Saya rasa itu prinsipnya sama ketika ada kekerasan agama dimanapun. Banyak kalau saya bilang waktu pendiri awal mula gereja baptis di Kesawan, tetangga juga menjadi itu memang agama lain ya, memang agama lain. Dia nggak senang ketika ada ibadah di situ, buat ribut segala macam. Tapi buktinya ketika kita memang tadi tunjukkan kasih, ada introspeksi dulu, evaluasi apa yang kurang supaya kita juga bisa saling mengerti, dan akhirnya memang dia kembali baik. Saya rasa kekerasan agama banyak, tetapi cara penyelesaiannya saya rasa itu duduk bersama, komunikasikan dengan baik. Kita harus tunjukkan kasih, ada perubahan yang kita buat sehingga orang bisa mengerti. Jadi bukan kita mau dimengerti orang, tapi kita lah yang mau mengerti orang, supaya jangan ada tadi kekerasan yang lain. Lanjut. Yang kelima, tadi kan cara menyelesaikannya Bapak sudah bilang. Sekarang ini yang kelima, jelaskan menurut Bapak apa saja yang menyebabkan konflik agama tersebut. Nah, ini tadi konflik agama yang tadi saya katakan memang kalau di sini ya, tidak ada pengertian untuk mengerti, kita tidak memikirkan orang lain. Nah, itu tadi jadi ada konflik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita harus pikirkan orang. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan memang itu untuk Tuhan pun sekalipun, kita harus memikirkan apakah ini membuat orang terganggu. Nah,
Jadi kalau kita tahu konflik itu penyebabnya ini, nah kita bisa geser. Nah seperti tadi saya katakan kan, oh dia rasa itu pengalaman. Jadi kita geser agak waktunya kita buat jam 5 selesai jam 7 atau jam 8. Jadi dia pun merasa oh mereka memikirkan saya juga ya. Nah jadi disitulah ada timbul peduli dia, oh mereka juga memperhatikan rupanya. Jadi itulah yang membuat akhirnya konflik itu, kekerasan itu tidak akan terjadi lagi. Jadi bentuk bagaimana kita memperhatikan orang lain. Nah, jangan egois, jangan hanya memikirkan oh ini ibadahku untuk Tuhan kok. Nah, jadi kenapa diganggu? Sebenarnya itu tadi, kita boleh melakukan sesuatu ibadah, tapi juga kita harus pikirkan orang lain. Nah, jangan hanya memikirkan kegiatan kita, apa yang kita lakukan, agama kita. Nah, pikirkan juga yang lain. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang Bapak ketahui tentang agama Islam. Agama Islam, saya punya pengalaman karena kan saya tinggal di Binjai ya. Di Binjai itu mayoritas Muslim. Nah, kawan saya dari kecil sampai saya SMP, SMA itu banyak Muslim. Jadi saya tahu lah, bahkan sampai rumah itu masjid. Nah, jadi yang Muslim saya ketahui kawan saya lah yang saya bisa rasakan. Jadi waktu bukan hanya Muslim loh, mungkin di situ ada pertanyaannya Hindu, Buddha ya. Nah, kawan saya di kampung itu bukan dia Muslim, ada juga Buddha. Saya nggak punya kawan Hindu memang. Ada Buddha. Nah, jadi kalau mereka ini, kalau kami di sana, kalau yang Muslim hari raya, kami pergi ke rumah-rumah mereka untuk merayakan Idul Fitri. Nah, jadi makanan yang mereka sediakan saya makan. Begitu juga dengan ketika kami agama Kristen hari Natal atau Tahun Baru, mereka ke rumah saya datang juga, makanan yang saya sediakan, minuman yang saya sediakan, mereka makan dan mereka minum. Jadi kalau dikatakan pandangan saya tentang Muslim dan Buddha ya, nah saya memang belum punya teman Hindu ya. Saya rasa ini agama yang memang mengajarkan kita yang baik, bagaimana kita hidup rukun satu sama lain, namanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, jadi mereka kalau ya Islam dan juga Buddha ya, orangnya peduli ya. Kalau dilihat ketaatan mungkin bisa jadi mereka lebih taat daripada orang Kristen. Tentang ibadah ya, tentang ibadah. Tapi dalam pergaulan saya berteman dengan mereka, saya rasa sampai sekarang saya berteman dengan mereka enjoy aja, enak-enak aja. Tetapi ada teman saya juga sekaligus anggota gereja Baptis dulunya di sini dan sekarang sudah di Bali. Memang karena pekerjaan di sana, dari situ memang kami ada komunikasi ya. Kalau Hindu itu kan hari raya Nyepi ya, hari raya Nyepi. Jadi memang betul-betul di sana itu nggak ada pekerjaan atau selain daripada hari raya Nyepi itu memang itu ibadah. Jadi saya rasa ibadah mereka itu mereka lakukan dengan serius. Nah, itu positifnya, dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Kalau saya lihat Muslim dan Hindu Buddha, jadi kita bisa belajar dari mereka tentang bagaimana mereka taat ibadah ya, mereka sungguh-sungguh, mereka serius, mereka rajin. Nah, kadang-kadang kalau orang Kristen 1 minggu sekali ibadah aja, itu pun beratnya minta ampun. Kalau mereka 1 hari 5 waktu kalau nggak salah ya Muslim. Nah, jadi tapi memang apa yang menjadi motivasi kita, memang kita nggak berlomba membandingkan, tapi itulah tadi Muslim, Hindu, Buddha dan agama lain
saya rasa mengajarkan kebaikan. Tetapi kesimpulannya, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam iman kita, mau latar belakang apapun kita diselamatkan. Satu lagi, saya punya kawan, dia Muslim, orang Aceh. Ini orang Aceh kan terkenal fanatik ya. Orang Aceh. Dan karena dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan melayani, dia harus meninggalkan keluarganya. Ini Muslim dan juga memang sudah beriman dan melayani Tuhan. Nah, artinya apa? Latar belakangnya memang Muslim. Mungkin dia belum keluar pun Muslim di antara keluarganya, tetapi di dalam hatinya sudah ada Yesus, sudah beriman. Jadi latar belakang agama ini tidak jadi persoalan. Kembali, pendeta, anaknya pendeta belum tentu masuk surga. Jadi banyak orang yang berpikir orang Kristen itu seperti adalah jalan satu-satunya untuk masuk surga. Tapi Alkitab katakan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, coba lihat, dikatakan bahwa Yesus juru selamat, bukan agama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, bukan setiap orang yang beragama atau setiap orang yang berbuat baik atau setiap orang yang beramal, bukan, tapi setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana hidup yang kekal? Di surga.